Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita berjumpa di dalam keadaan sehat dan tentu saja penuh sukacita. Kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita untuk kita selalu berbuat kasih. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Itu adalah salah satu kasih yang terbesar bagi kita umat manusia. Dia mencari orang-orang berdosa, dia memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Merupakan satu anugerah bagi saudara dan saya, bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memilih kita untuk kita berbuah di dalam roh dan kebenaran. Dalam bacaan kita pada hari ini, di ayat yang ke-16, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di sini kita melihat jelas sekali firman Tuhan, bahwa kita tidak memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari orang-orang berdosa untuk Dia pakai, untuk menjadi saksi akan kebenaran. Tuhan mau kita berbuah, Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah roh. Buah roh yang kita hasilkan haruslah mendatangkan sukacita bagi orang lain. Buah roh yang kita hasilkan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada satu cerita di mana ada seseorang, dia ingin membunuh seorang tokoh, dan namun sayangnya pembunuhan itu gagal. Tokoh tersebut atau korban yang menjadi sasarannya ini tidak meninggal, tapi tetap hidup. Dan tentu saja si penjahat ini tetap menjalani hukumannya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudari? Si tokoh ini atau korban ini, dia datang bertemu dengan penjahat itu.
Bisa dibayangkan kalau itu kita menjadi tokoh tersebut, apakah kita sanggup bertemu dengan penjahat itu, orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita? Jangankan mendatangi, jangankan berbicara, melihat pun rasanya kita sudah tidak sanggup karena ada dendam di hati kita. Tapi korban ini, tokoh ini dia datang berbicara dengan penjahat tadi, dengan pelaku tadi. Dan dia mengatakan bahwa dia mengampuni penjahat itu. Dia memaafkan, bahkan dia mau melupakan semua perbuatan penjahat itu. Saya rasa tentu saja pada saat itu penjahat itu dia terkejut, saudara-saudari. Karena dia juga tidak membayangkan bahwa dia diberi pengampunan, dimaafkan. Jadi dia merasa, aduh kenapa saya bisa dimaafkan padahal saya sudah berbuat jahat. Tapi itulah yang terjadi. Namun tentu saja proses hukum terus berjalan. Penjahat ini tetap dipenjara. Dan satu ketika korban ini atau tokoh ini meninggal dunia. Dan si penjahat ini datang ke makam tokoh tersebut, korban tersebut. Dia menangis. Mungkin tangisan penyesalan karena dia telah melakukan kejahatan sebelumnya. Tapi dia juga merasakan damai karena sebelum tokoh ini meninggal, dia sudah mendapatkan pengampunan. Dan apa yang terjadi pada saat ada pengampunan, ada pertobatan, penjahat ini pun dia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Dia mengikuti Tuhan Yesus. Dari cerita ini, saudara-saudari, kita dapat mengambil beberapa makna. Yang pertama adalah kasih. Di mana kasih diberikan oleh tokoh ini. Dia melakukan kasih, dia memaafkan, melupakan, dan tidak mengingat lagi kejadian yang buruk itu. Dia menghasilkan buah yang baik untuk si penjahat ini. Dan di satu pihak, di sisi lain kita melihat, Tuhan memilih penjahat ini untuk bertobat. Dia memanggil dan memilih penjahat ini bertobat dan menjadi pengikutnya. Tuhan mau bahwa penjahat ini benar-benar mengikuti Tuhan Yesus dan juga berbuah seperti apa yang dia dapat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memilih kita bukan karena siapa kita. Tuhan memilih kita justru dalam kedosaan kita, dalam kelemahan kita, dalam ketidaklayakan kita. Kadang kita merasa, Tuhan saya tidak layak. Saya tidak layak mengikutimu. Saya tidak layak untuk menjadi anakmu. Tapi disitulah Tuhan memilih seperti si penjahat ini. Tuhan bilang, engkau layak di hadapanku. Dan aku mau engkau berbuah. Menghasilkan buah yang manis. Seperti pohon, saudara-saudari. Pohon itu dikatakan bermanfaat. Kalau dia juga menghasilkan buah yang manis, buah yang baik. Tidak hanya rimbun daunnya. Tapi pohon itu juga harus menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu berbuah yang baik, buahnya manis, tentu bermanfaat bagi manusia. Bahkan bisa membuat manusia sehat. Begitu juga kehidupan kita. Kita tidak hanya memiliki iman, tapi Tuhan mengharapkan kita berbuah. Berbuah dan berbuat kasih kepada sesama. Jika itu kita berlakukan di dalam kehidupan kita, maka banyak orang akan bersuka cita. Banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil kita pada hari ini, mari kita merenungkan kembali. Saudara dan saya, kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kita telah diangkat dari dosa-dosa kita. Kita telah disucikan dan dibersihkan dari dosa kita. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah itu di dalam kehidupan? Tuhan mau kita saling mengasihi. Agar banyak orang merasakan bahwa cinta Tuhan sangat besar. Seperti kita sudah menerima cinta Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib. Dan kita menerima cinta dan kasih Tuhan yang sangat besar. Yaitu pengampunan atas dosa kita. Kita belajar untuk menjadi buah-buah roh. Biarlah buah-buah roh itu menetap di dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur pada saat ini ya Bapa. Karena kami adalah anak-anak yang Engkau pilih.
Engkau tidak melihat akan siapa kami, bagaimana kami telah berdosa dan bersalah kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang memilih kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu, untuk berbuat kasih di dalam kehidupan ini, dan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau di dalam kehidupan kami sebelumnya, kami belum bisa berbuah yang baik Tuhan, tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar mulai saat ini kami bisa menghasilkan buah yang baik. Kami bisa mendatangkan sukacita, kami bisa bermanfaat di dalam kehidupan orang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk terus mengasihi, untuk berbuah di dalam roh dan kebenaran, dan untuk kehidupan kami menyatakan akan kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati.